Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Rabu 27 Januari 2021. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Dan mengenai bacaan Injil ini kita sudah tahu mengenai penabur yang menaburkan benih. Ada 4 jenis tanah katakanlah yang dimaksud di sini dari dalam bacaan Injil. Ada benih yang jatuh di tanah di pinggir jalan. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada benih yang jatuh di tengah semak duri. Ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Mestinya kita ini yang mendapatkan sabda dari Tuhan, menjadikan diri kita ini adalah tanah yang baik untuk benih yang ditaburkan sabda Tuhan yang dicurahkan kepada kita sekalian, kepada Anda. Kita ini harus menjadi tanah yang baik sehingga benih yang kita terima itu masuk ke dalam diri kita dan menuntun langkah hidup kita selanjutnya menjadi pengikut Kristus. Dan yang paling penting adalah bagaimana benih yang ditaburkan itu ke dalam diri kita yang adalah tanah yang baik, kemudian berbuah, benih itu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ada kebaikan. Yang penting adalah kalau kita menjadikan diri kita ini adalah tanah yang baik bagi sabda Tuhan, adalah kita tetap bisa menampilkan, mengeluarkan kebaikan dalam hidup kita. Dalam situasi apapun juga saya pikir, ya. Karena bisa saja, ya, benih itu, sabda Tuhan itu jatuh ke dalam diri kita dan diri kita ini seperti tanah di pinggir jalan, dirampas itu oleh roh jahat, dirampas itu oleh iblis. Dan iblis itu membuat kita jauh dari Tuhan, tidak bergembira ketika kita menerima sabda Tuhan, membuat sabda itu mati dalam diri kita. Maka dari itu kalau kita ke gereja, kalau kita berdoa, kalau kita jalan salib, kalau kita melakukan kegiatan rohani dan kita punya, dan ketika kita habis melakukan kegiatan rohani itu, ya sepertinya kok tidak ada apa-apanya ya. Kok hidup saya biasa-biasa saja. Saya tetap berbuat dosa, saya tetap berbuat salah. Nah itulah dia. Itu ada roh jahat, ada iblis yang mengambil benih itu sehingga benih itu tidak bisa tumbuh subur di dalam diri kita. Hati-hati, itu ada iblis itu, ya. Ada juga batu-batu, ya. Kita ini kadangkala cengeng dalam hidup ini. Cengeng. Dalam arti apa? Berhadapan dengan kesulitan, kecewa. Berhadapan dengan masalah, lari. Berhadapan dengan penderitaan, meninggalkan Tuhan. Nah, berhadapan dengan ini semua, mestinya kalau kita ini menjadikan diri kita ini tanah yang baik, begitu sabda Tuhan itu datang ke dalam diri kita, membuat kita kuat, tangguh, berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan cobaan, berhadapan dengan penderitaan. Ketika kita sakit, ketika kita susah, kita tetap kuat karena ada Tuhan Yesus yang menguatkan saya, menguatkan Anda, menguatkan kita. Hal-hal yang negatif itu kadang-kala menghimpit kita. Kesulitan-kesulitan, batu-batu itu baik kecil maupun ringan maupun berat itu juga menjadi beban dalam hidup kita sehingga kita ini tidak bisa terarah lagi kepada Tuhan. Kita begitu begitu terkungkung oleh penderitaan, oleh kesulitan sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan yang mau datang menolong kita. Dan akhirnya kita kadang-kala kecewa. Kita ini mengatakan, ya Tuhan tidak berpihak kepada saya, Tuhan tidak menolong saya. Ketika saya kesulitan, Tuhan itu melupakan saya. Ada kala orang mengatakan demikian, tapi tidak.
Tuhan itu mau melihat kita, dan Tuhan itu tahu waktunya, kapan akan menolong kita. Kita tenang-tenang saja. Udah, yang paling penting itu adalah tenang dalam hidup ini. Saya pun ketika di ICU saya tenang-tenang saja. Mau hidup ya silakan, mau lewat ya silakan. Itu memang kehendak Tuhan. Dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan akhirnya saya mendapatkan yang baik dari Tuhan. Saya bisa sehat, katakanlah. Saya bisa katakanlah sembuh dari COVID-19. Sama, ada juga yang sembuh dari COVID-19. Dan itulah dia penyertaan dari Tuhan. Yang penting adalah jangan marah-marah kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Ya. Lalu ada juga apa itu semak duri yang ada dalam diri kita. Kalau Tuhan Yesus itu mengatakan demikian, sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal-hal lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Hati-hati, saya pikir, dengan nikmatnya hal-hal duniawi, kenikmatan duniawi. Hati-hati dengan kekayaan yang membuat kita tidak lagi bisa melihat kebaikan, tidak lagi bisa melihat kebenaran, katakanlah. Karena orang dengan kekayaannya kadangkala itu sogok, menyogok, ingin semuanya jadi mudah, tapi lupa bahwa yang dilakukan itu mematikan benih sabda Tuhan yang ada di dalam dirinya. Kekayaannya itu menyetir dia, sehingga dia itu tidak lagi bisa berbuat baik terhadap sesama. Kekayaannya itu menyilaukan dia, sehingga yang ada dalam hidup ini dia terus mengejar kekayaan, tapi lupa kepada orang lain, lupa kepada sesama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita senantiasa tidak silau akan hal-hal duniawi, kenikmatan duniawi ini, yang membuat kita tidak lagi bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sabda Tuhan itu tidak berkembang dalam diri kita. Karena diri kita ini sudah diisi oleh hal-hal duniawi, kenikmatan-kenikmatan duniawi. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang ilahi. Ya, memang harus hati-hati dalam hidup ini. Dan bisa saja itulah dia gambaran kita sebagai manusia. Jangan-jangan sayalah ibaratnya tanah di pinggir jalan, sayalah tanah yang berbatu-batu, dan tanah yang ditumbuhi semak duri ya saya. Saya belum menjadi tanah yang baik untuk sabda Tuhan. Tapi gak jadi masalah. Mari kita buka hati kita, supaya kita dikuatkan, dibersihkan oleh Tuhan, supaya kita ini bisa menjadi tanah yang subur, tanah yang baik untuk benih sabda Tuhan tersebut. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, melindungi kita, dan membuat kita menjadi orang yang beriman, menerima sabda Tuhan, menanam sabda itu dalam hati kita, dan tumbuh berkembang bersama dengan sabda Tuhan, sehingga berlipat-lipatlah perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Amin.